Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita akan membahas, dan hari ini hari yang cukup penting karena Bitcoin sudah mulai mendekati area akumulasi kita yang udah kita omongin dari kemarin-kemarin, dan saya sangat excited. Kemudian juga nanti kita akan bahas berita-berita yang menarik yang perlu teman-teman tahu juga, dan pastinya kita akan update soal teknikalnya Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja nonton videonya sampai selesai. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Jadi secara global hari ini market crypto ada di 1,32 triliun dolar market capnya, dan itu adalah penurunan sebesar 3,67% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin sendiri ada di harga 31.822 atau turun 4,2%. Ethereum ada di harga 1.876, terkoreksi cukup dalam, hampir 8%. Dan dalam 7 hari terakhir Ethereum sudah terkoreksi hampir 20%, jadi cukup dalam ya. Sedangkan Binance di harga $294, turun 7,41%. Cardano di harga $1,2, XRP 0,59, dan Dogecoin disalib oleh USDC Coin ke posisi 8 menjadi $0,18. Oke, jadi beberapa berita yang cukup menarik yang mau saya bahas dulu adalah yang pertama ini ada artikel yang menyatakan Bitcoin slump could be calm before storm. Jadi beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir bahkan kita melihat Bitcoin itu volume perdagangannya sangat kecil guys, dan ini tidak pernah terjadi dari tahun 2019 sampai sekarang. Baru sekarang kita bisa melihat ada volume yang sekecil itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan ini bisa jadi adalah calm before storm, jadi ketenangan sebelum badai. Jadi biasanya kalau misalnya kita melihat volume yang kecil dalam jangka waktu yang cukup panjang, ketika sudah breakout, ketika sudah kembali volumenya naik, itu akan ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan di sini dikatakan juga Bitcoin price volatility has flattened. Jadi ya pada intinya volatilitasnya sudah mulai berkurang di Bitcoin dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir. Kemudian juga ada several key metrics suggest that Bitcoin has been begun to recover. Jadi ada beberapa metrik kunci yang mengindikasikan Bitcoin sudah mulai recover. Yang awalnya dimulai oleh kenapa bisa turun jauh, karena pertama ya teman-teman pasti sudah tahu juga ya, Bitcoin miners recover from China ban. Jadi pada beberapa bulan yang lalu para penambang Bitcoin itu di ban di China, itu yang menyebabkan penurunan sebesar 55% dari peaknya atau all time high-nya Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin flows out of exchange again. Jadi kemarin di video kemarin juga ada kita bahas bahwa Bitcoin ini udah mulai orang keluarin lagi dari exchange, sudah pada ditarik lagi dari exchange untuk di hold. Jadi itu adalah sebuah sentimen yang cukup positif, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melihat momentum bullish untuk Bitcoin. Oke? Dan berita kedua datang dari Decrypt juga. Ini website yang cukup memberikan berita yang cukup lengkap gitu. Dan di sini dikatakan artikelnya, Bitcoin price is down 15% in last month even as inflation rises again. Jadi semalam juga pasti teman-teman udah tahu di video saya kemarin, saya sebutkan bahwa sekitar pukul 7.30 malam kemarin harusnya akan ada pergerakan yang cukup signifikan karena adanya data CPI dari US yang keluar, atau intinya data inflasi US. Dan kemarin data inflasi US itu naik lagi, dan sekarang inflasinya ada di sekitar 5,4%. Jadi di sini dikatakan Americans are paying higher price for cars, gas, and electricity, and even food. That's right, inflation is up again, with goods and service now costing 5.4% more overall than they did a year ago. Jadi ada sekitar 5,4% lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi inflasi dari US itu kemarin naik lagi, dan itu harusnya berimbas positif kepada Bitcoin. Tetapi anehnya kemarin harga Bitcoin kembali turun. Apakah itu manipulasi? Ya kita nggak tahu juga. Padahal inflasi adalah sebuah hal yang cukup negatif untuk sebuah negara, dan biasanya orang bakalan nge-hedge atau mengamankan dananya ke aset-aset yang lebih aman seperti gold atau seperti crypto. Kemudian di sini juga dikatakan is the highest inflation increase since August 2008. Jadi angka inflasi ini adalah yang paling besar semenjak tahun 2008 bulan Agustus.
Jadi pastinya ini adalah sebuah tanda bahwa harusnya tidak lama lagi kita akan melihat momentum bullish di Bitcoin. Karena apa? Biasanya orang bakal cari safe asset. Jadi mereka akan nge-hedge kalau misalnya ada inflasi besar-besaran di negaranya, mereka akan mengubah fiatnya atau uang kertas mereka dalam US dollar, itu bakal dibelikan aset-aset yang lebih aman seperti misalnya gold, silver, atau mungkin cryptocurrency. Dan juga ada berita di Direct Coin Telegraph yang menyebutkan hedge funds see the crypto market decline as an investment opportunity. Jadi ya pada intinya teman-teman juga perlu ingat, para hedge fund ini, para pemain besar itu sekarang lagi akumulasi. Kalaupun kita memang tidak melihat pergerakan yang signifikan di Bitcoin, kita perlu sabar guys. Karena seperti yang saya bilang juga, semakin banyak institusi yang besar yang masuk ke Bitcoin, maka akan semakin banyak manipulasi yang terjadi, makin susah untuk memprediksi pasar. Tetapi pada intinya yang kita tahu adalah Bitcoin dalam jangka panjang itu selalu naik dan naik. Kalau misalnya teman-teman ragu, ya zoom out aja. Nih di time frame weekly. Selalu naik kok Bitcoin. Cuman pastinya ada koreksinya guys. Tidak selalu meroket ke atas. Ya sekarang kita dalam fase, ya ada yang bilang bear market, ada yang bilang short term bear market, terserah. Tapi pada intinya yang kita tahu adalah Bitcoin sekarang lagi sideways. Oke, jadi sekarang kita bakalan ke Twitter dulu sebentar karena ada sebuah gambar yang cukup menarik yang pengen saya tunjukin ke teman-teman, yaitu ini. Jadi ini adalah perbandingan kalau misalnya teman-teman memegang dolar dengan teman-teman memegang Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memegang dolar, ini nominalnya sama ya, $20, $20, $20. Dari tahun 1998 sampai 2021, kalau tahun 1998 dengan uang $20, teman-teman bisa membeli kebutuhan sehari-hari sebanyak ini. Makin tahun itu makin sedikit. Karena apa? Karena inflasi, kembali lagi inflasi. Dan teman-teman perlu ingat, artikel tadi menyebutkan inflasi US kemarin adalah tertinggi sepanjang sejarah, bukan sepanjang sejarah, tertinggi semenjak tahun 2008. Dari 2008 juga angkanya kurang lebih segitu, dan hari ini segitu lagi, itu termasuk tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman hold Bitcoin dari tahun 2012 sampai 2013, 2014, dan 2021, daya belinya itu semakin tinggi. Dari yang pertama cuma dapat susu misalnya, kemudian dari tahun 2013 sudah bisa dapat sampo, udah bisa dapat sayur ya kan. Tahun 2014 udah bisa dapat sirup, udah bisa dapat roti dan lain-lain, udah banyak. Tahun 2021 kalau teman-teman tetap hold, teman-teman udah bisa beli Tesla dengan satu buah Bitcoin. Ini menunjukkan apa? Bahwa dari tahun ke tahun secara rata-rata Bitcoin secara value itu terus meningkat. Tetapi kalau misalnya teman-teman pegang uang kertas, itu dari tahun ke tahun nilainya itu semakin kecil atau daya belinya itu semakin kecil. Kalau kita pegang rupiah juga sama, karena ada namanya inflasi. Ya kan? Jadi semakin tahun itu uang 100.000 kita itu daya belinya semakin berkurang kalau teman-teman sadar. Ya kan? Sekarang makanan sudah minimal 50.000, ada yang sampai 70.000, 80.000 ya kan? Itu udah harga wajarnya sekarang. Padahal kalau dulu itu 10.000 kita udah bisa dapat makan enak, udah bisa dapat makan kenyang gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa memang setidaknya kita harus mengalokasikan beberapa aset kita ke aset-aset yang dalam jangka waktu panjang akan naik secara value, seperti Bitcoin atau misalnya seperti saham. Terserah teman-teman pengen yang mana, tapi dalam hal ini kita bahas soal kripto. Oke? Nah, ini yang mungkin teman-teman tunggu. Kita langsung aja masuk ke technical analysis-nya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu deh, karena udah nggak valid. Tadi ada membentuk model seperti falling wedge, tapi sekarang udah breakdown. Dan teman-teman bisa lihat sekarang Bitcoin sudah menuju ke area akumulasi kita di sekitar 31.000. Nah, saya udah wanti-wanti nih, kalau di sekitar area sini saya bakal melihat apakah ada indikasi bahwa para pembeli sudah mulai masuk lagi. Beberapa contohnya yang bisa kita lihat adalah mungkin nanti di sekitar area sini, karena ada double bottom ataupun triple bottom misalnya, baru kita naik. Atau misalnya kita konsolidasi, ini hapus dulu ya biar lebih jelas.
Atau skenario kedua, kita bukan double bottom tapi fake breakout. Ketika breakout tiba-tiba di bawah naik lagi dan konsolidasi. Nah, itu juga opsi kedua, saya juga bakalan open posisi kalau ada hal seperti ini. Atau double bottom, triple bottom, ya saya juga bakalan open posisi. Ataupun misalnya head and shoulder muncul, inverse head and shoulder, misalnya seperti ini. Ya, sama, saya juga bakal open posisi kalau sudah terkonfirmasi breakout dari neckline-nya. Tetapi dengan catatan ya guys, jangan juga teman-teman langsung buy di area sini karena sudah area akumulasi kita. Harus ada konfirmasi dulu seperti yang tadi beberapa contoh yang saya sebutin. Kalau misalnya kita tidak mampu bertahan dari angka 30.500 di sekitar sini, teman-teman jangan buy. Kalau kita udah menembus dari sekitar 30.500-an ini, maka kemungkinan besar kita kembali akan membuat lower low. Atau at least kita retest lagi ke area sini. Oke. Karena kenapa seperti itu? Kalau udah breakdown ke sekitar 30.500-an ini, di bawahnya berarti kita udah, channel kita di sini udah invalid, area akumulasi kita juga udah invalid. Jadi kita tidak ada alasan untuk open buy, berarti kita harus menunggu lagi apakah kita akan retest ke sini atau kita akan membentuk lower low. Jadi kita cukup pantau saja marketnya guys, kita nggak usah buru-buru, kita nggak usah mengejar setupnya, cukup market yang memberikan kita kesempatan. Nah, kenapa saya menunggu di sini? Karena saya melihat ini harusnya adalah pola koreksi yang cukup lengkap, jadi udah 3 wave. Kalau koreksi itu biasanya ada sekitar 2 wave atau 3 wave. Nah, ini adalah wave ketiga, sama seperti di sini guys. Kalau misalnya teman-teman ada lihat, dan kemarin udah sempat saya tunjukin juga ya. Nah, di sini ketika kita ada impulsif wave ke bawah, kemudian kita koreksi. Ini koreksi wave pertama, wave kedua, wave ketiga, baru kita drop. Nah, ini ketika drop jangan langsung posisi juga, tapi tunggu konsolidasi ya kan. Seperti ini baru kita open posisi. Sama. Kalau kita di sini juga saya expect ini adalah udah wave ketiga, dan kalau misalnya harga Bitcoin membentuk pola-pola yang tadi saya sebut, double bottom, triple bottom, inverse head and shoulder atau fake breakout, maka saya akan mencari kesempatan untuk buy. Tapi untuk sementara kita masih belum ketemu bukti bahwa ada pembeli yang mulai masuk ke Bitcoin di harga sekarang, karena momentum untuk bearishnya masih cukup kuat. Tetapi ini udah masuk ke areal akumulasi kita di sekitar 31 ribuan. Ya, kita tunggu aja. Kalau misalnya ada update terbaru, biasanya saya akan update dulu di TikTok guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen selalu terupdate, ya boleh juga follow TikTok saya akan kasih linknya di kolom description box di bawah. Karena biasanya saya bakalan, kalau misalnya ada yang penting-penting, saya bakalan update dulu di TikTok karena lebih cepat ya. Kalau YouTube kan saya hanya buatnya sehari sekali. Oke? Jadi untuk video hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu guys. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk open posisi. Kalau misalnya ada, nanti saya akan update di TikTok. Terima kasih sudah menonton hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa dibantu like dan subscribe. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bantu saya share. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.